warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muharrafah Nur Safitri. Saya adalah salah satu dosen di Prodi Kependidikan Islam di Universitas Bondowoso. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pernyataan diri dosen dalam tridharma perguruan tinggi dalam bidang pengajaran. Saya akan memulai dengan deskripsi singkat tentang mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah materi PAI dengan bobot 2 SKS dengan pertemuan 16 pertemuan, diantaranya 14 pertemuan kuliah dan 2 pertemuan untuk UAS dan UTS. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah materi PAI ini yaitu 1. Mahasiswa mampu memahami konsep bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. 2. Mahasiswa mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Kemudian 3. Mahasiswa mampu menginternalisasi nilai moral dan etika akademik. 4. Mahasiswa mampu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Kemudian sub CPMK pada materi mata kuliah ini yaitu 1. Siswa mampu menjelaskan konsep ketuhanan. 2. Siswa mampu menjelaskan tentang konsep manusia. 3. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep hukum Tuhan dan fungsi profektif agama dalam hukum. Yang 4. Siswa mampu menjelaskan tentang konsep moral. 5. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep iptek. 6. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep rekrutmen antara umat beragama. Yang 7. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep masyarakat. 8. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep budaya. 9. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep politik. Adapun deskripsi singkat mata kuliah materi PAI ini adalah membahas tentang kaidah-kaidah dalam agama Islam dan manfaatnya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang berasas Pancasila. Penerapan ajaran-ajaran agama dalam profesi kependidikan, terutama dalam hubungannya dengan etika beragama serta menerapkannya dalam tugas sebagai guru profesional, dikembangkan dalam pembelajaran mata kuliah ini. Kegiatan belajar, ceramah, diskusi, dan penugasan dapat dipilih sebagai metode pembelajaran. Kemudian adapun bahan kajian materi PAI ini yaitu 1. Tuhan Yang Maha Esa dan ketuhanan. 2. Manusia. 3. Hukum. 4. Moral. 5. Ilmu pengetahuan dan teknologi. 6. Kerukunan antar umat beragama. 7. Masyarakat. 8. Budaya. 9. Politik. Kemudian media pembelajaran yang saya terapkan yaitu menggunakan PowerPoint dan buku ajar, laptop, dan LCD.
Bahan pendukung lain yaitu dari buku Ali Zaidin, Wahid Abdul, Budi Ningsih, dan Darmadi. Kemampuan akhir yang direncanakan pada pertemuan 1 dan 2 yaitu mendefinisikan tentang konsep ketuhanan dan kemanusiaan. Adapun materi pokok yang disampaikan, yang pertama Tuhan yang Maha Esa dan ketuhanan. Adapun sub pokok materi berupa keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa dan filsafat ketuhanan. Dan bentuk metode pembelajaran yang digunakan yaitu ceramah dan diskusi. Kemudian materi kedua yaitu manusia. Sub pokoknya berupa hakikat, martabat, dan tanggung jawab manusia. Untuk pertemuan ketiga dan 4 yaitu mendefinisikan tentang konsep hukum, Tuhan, dan profetik agama dalam hukum. Adapun materi pokok yang disampaikan 1 hukum. Kemudian sub pokoknya taat hukum Tuhan dan fungsi profetik agama dalam hukum. Metode yang digunakan ceramah dan diskusi. Kemudian pertemuan ke-5 dan 7 yaitu membahas tentang mendefinisikan tentang konsep moral. Materi yang disampaikan yaitu moral. Kemudian sub pokoknya adalah agama sebagai sumber moral dan akhlak mulia dalam kehidupan. Metodenya juga menggunakan ceramah dan diskusi. Setelah itu kita akan melakukan UTS yang berbobot 30%. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pertemuan ke-8 dan 9 yaitu mendefinisikan tentang konsep iptek. Materi yang disampaikan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan sub tema yaitu iman, iptek, dan amal. Kemudian kewajiban menuntut dan mengamalkan ilmu dan tanggung jawab ilmuwan. Metode yang digunakan ceramah dan diskusi. Untuk pertemuan ke-10 dan 11 yaitu mendefinisikan tentang konsep kerukunan antar umat beragama. Materi yang disampaikan kerukunan antar umat beragama dan submaterinya berupa agama merupakan rahmat Tuhan bagi semua dan kebersamaan dalam pluralitas beragama. Metodenya juga menggunakan ceramah dan diskusi. Untuk pertemuan ke-12 dan 13 yaitu mendefinisikan tentang konsep masyarakat dan konsep budaya. Sedangkan materi yang disampaikan berupa peran umat beragama dalam mewujudkan masyarakat beradab dan sejahtera. Kemudian yang kedua dengan tema budaya. Sub materi yaitu budaya akademik, etos kerja, sikap terbuka dan adil. Metode yang digunakan juga menggunakan metode ceramah dan diskusi. Kemudian pertemuan terakhir yaitu pertemuan ke-14 yaitu mendefinisikan tentang konsep politik. Materi yang disampaikan yaitu politik dengan sub tema kontribusi agama dalam kehidupan berpolitik dan peran agama dalam mewujudkan
persatuan dan kesatuan bangsa. Metode yang digunakan juga menggunakan metode ceramah dan diskusi. Untuk penilaian yaitu menggunakan tugas serta makalah dan diskusi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik Bu. Kok kayaknya lesu ya? Apa dari tadi full kuliahnya? Ya. Untuk lebih semangat, jawaban kita diganti, jangan cuma baikku ya. Ketika ibu bertanya apa kabar anak-anak, maka kalian akan menjawab alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, mudah-mudahan ke belakang kita ikut ya, tetap semangat ya. Amin. Pertemuan kali ini adalah pertemuan kedua kita ya. Untuk itu materi kita hari ini yaitu materi PAI ya. Dan pembahasan mata kuliah kita hari ini adalah tentang manusia. Ya. Manusia itu ada beberapa pendapat, yaitu diantaranya adalah pendapatnya teori kognitif. Teori kognitif berpendapat bahwa manusia adalah makhluk berpikir. Sekarang ibu tanya, adakah yang tahu tentang berpikir? Ya, Bu. Silakan. Berpikir adalah berkembangnya suatu ide atau konsep yang keluar dari dalam diri seseorang. Setuju? Setuju? Setuju, Bu. Setuju. Ada lagi? Ya, Bu. Tentang berpikir? Go. Berpikir adalah Berpikir adalah pekerjaan yang susah payah dikerjakan oleh otak kita. jadi berpikir itu adalah pekerjaan yang Supaya susah payah dikerjakan oleh otak kita. Bagaimana teori kognitif mengartikan berpikir itu? Berpikir karena sekarang manusia itu tidak lagi berpikir secara pasif ya. Manusia sekarang selalu berpikir secara aktif. Makanya teori kognitif mengartikan bahwa manusia itu selalu berpikir. Yang kedua adalah teori behaviorisme. Menurut teori ini manusia itu adalah seperti mesin ya. Kenapa demikian? Karena segala tingkah laku manusia itu terbentuk sebagai hasil proses pembelajaran terhadap lingkungannya ya. Jadi menurut teori ini manusia itu adalah sebagai mesin. Yang ketiga yaitu menurut Karl Marx ya. Teori ini membahas tentang manusia adalah sebagai makhluk pekerja. Seperti apa makhluk pekerja? Yaitu manusia bekerja memproduksi bahan alam menjadi bahan ekonomis yang mana dipergunakannya untuk memenuhi kebutuhannya, maka untuk itu ia harus bekerja. Jadi kalau tidak bekerja maka tidak akan mendapatkan kebutuhannya. Yang keempat adalah menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles, manusia itu adalah makhluk sosial yang mana karena manusia mempunyai kodrat untuk hidup bermasyarakat. Jadi manusia itu tidak hanya hidup sendirian, tapi berkelompok ya, bermasyarakat. Itulah yang dimaksud dengan Aristoteles. Kemudian yang kelima adalah menurut pandangan Islam.
manusia menurut pandangan Islam adalah makhluk ciptaan Allah. Mengapa demikian? Karena manusia itu terdiri dari dua unsur. Di antaranya adalah unsur jasad dan unsur roh. Jadi ketika unsur roh dan jasad itu terpisah, maka akan terjadi kematian. Seperti itu. Itu menurut pandangan Islam. Kemudian untuk hari ini, materi yang ini mungkin ada yang perlu ditanyakan tentang teori manusia, jasad dan roh. Ya, silakan. Apakah perbedaan antara ruh dan jiwa? Perbedaan antara ruh dan jiwa. Perbedaannya itu sangat jelas ya, perbedaan antara ruh dan jiwa. Kalau kita bisa menggambarkan komputer ya, bisa kita bayangkan komputer itu seperti apa? Ya, komputer itu bisa kita gambarkan seperti jasad kita, ya, seperti tubuh kita. Maka itu adalah komputernya, ya, itu. Kemudian ruh itu adalah software, ya, software. Jadi komputer kalau tidak ada software maka tidak nyambung, tidak hidup, ya. Begitu pula dengan jiwa. Jiwa itu adalah listrik. Yang menyambungkan komputer dengan software adalah listrik. Jadi kalau tidak ada listrik maka tidak ada semuanya, ya, tidak hidup semuanya. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian yang ke selanjutnya tentang kelebihan dan kekurangan manusia. Menurut pandangan Islam, manusia itu ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, di antaranya kelebihannya adalah manusia itu makhluk yang diciptakan oleh Allah dalam bentuk sebaik-baiknya. Ya, ada yang lain berpendapat tentang kelebihan manusia? Saya, Silakan. contohnya bermoral dan bertanggung jawab serta berakal dan memiliki ilmu pengetahuan. Bagus, ya, itu adalah kelebihan manusia. Nah, selain memiliki kelebihan, manusia juga mempunyai kekurangan. Coba jelaskan, mungkin ada yang tahu apa itu kekurangan manusia? Saya Bu. Ya, silakan. Bersifat tergesa-gesa dan bersifat pelupa. Oh iya, benar sekali ya. Manusia itu kadang bersifat tergesa-gesa, kadang juga bersifat pelupa. Ada juga manusia itu sering berbuat aniaya. Benar tidak? Iya, kadang yang lemah ditindas, ya. Tidak. Kemudian yang kaya dilanjutkan, seperti itu. Oke. Untuk pembahasan kali ini, apakah sudah mengerti semua tentang hakikat manusia? Mengerti. Mudah-mudahan untuk pertemuan selanjutnya kita diberikan kesehatan untuk bersua kembali. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.